Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ladder diagram, timer, dan counter pada PLC. Oke. Yang pertama itu ladder diagram atau ladder logic. Kenapa disebut ladder? Karena bentuknya itu seperti tangga ya. Jadi ini ada sebuah kaki-kaki tangga dan kemudian ada pijakannya untuk pijakan kaki, tepat seperti pijakan kaki. Jadi itulah mengapa disebut ladder atau ya tangga. Jadi pada dasarnya ini ladder diagram atau ladder logic ini adalah cara kita untuk memprogram suatu PLC. Jadi ada banyak macam cara kita untuk memprogram sebuah PLC, yaitu salah satunya adalah ladder logic. Oke, di sini kita ada mempunyai suatu masalah, yaitu kita memiliki motor dan 2 button. Nah, di sini kita ingin menghidupkan motor dengan button yang terhubung dengan PLC. Di sini ada button start, motor stop, dan ada coil motor. Jadi bagaimana untuk kita menggerakkan sebuah motor ya? Jadi di sini ada kayak input dan outputnya. Start stop motor yang di sebelah kiri ini adalah sebagai nilai input, dan coil yang di kanan ini motor itu adalah sebagai output. Oke, jadi bagaimana cara kita bisa menghasilkan sebuah output yang bisa menggerakkan sebuah motor? Jadi cara membaca ladder diagram itu menurut saya itu dari sebelah kiri ya. Jadi nih motor sama dengan start or motor. Ini ya. Start atau motor ditekan dan not stop. Not stop ini maksudnya yaitu stopnya itu langsung sirkuit dari switch stop itu langsung short ya. Jadi maksudnya di sini kita harus membuat sirkuit dari start atau motor dan stop harus closed atau short agar supaya coil motor ini outputnya yaitu bisa menggerakkan motor ya. Oke. Jadi kita memiliki 2 motor ya di sini. Kita mempunyai sebuah masalah. Kita memiliki 2 motor dan setiap motor ini ada tombol start dan stopnya. Pada kasus ini tombol start ini adalah switch normally open dan yang tombol stop ini adalah switch normally closed. Maksud dari normally open di sini yaitu jika tidak ditekan maka sirkuit tersebut open atau terbuka atau tidak short. Nah, maksud dari normally closed yaitu jika tidak ditekan sirkuit pada switchnya itu tertutup atau close. Jadi sirkuitnya itu tertutup atau short. Nah, jadi di sini kita memiliki 2 motor. Pada ladder logic yang pertama, di sini kita hanya memprogram menggerakkan motor biasa ya, karena tadi yaitu ininya button stopnya normally closed. Jadi kondisi awalnya dia sudah closed atau bisa dibilang short ya. Jadi kita hanya perlu menekan tombol start untuk menggerakkan si motor tersebut. Jika ingin menggerakkan motor 1, maka
kita harus menekan tombol start 1 agar sirkuitnya short. Jadi baca ladder diagram itu yang tadi ya, dari kiri. Kita harus melihat supaya bisa menyalurkan dari kiri ke kanan gitu. Nah, untuk menggerakkan motor 2, kita harus menekan tombol start pada kontrol motor 2 supaya bisa menggerakkan motor 2. Nah, pada ladder diagram yang kedua atau yang paling sebelah kanan ini, yaitu ladder diagram dengan sistem motor interlocking ya. Jadi ketika kita ingin menghidupkan motor 1, jadi harus memastikan dulu motor 2 tuh mati. Jadi seperti ini, ketika motor 1 ini short atau berputar, dia bakal seperti ini kan. Nah, karena ini awalnya udah dibuat sudah dibuat seperti ini, maka kondisinya akan berubah menjadi open. Kita harus memastikan salah satu motornya mati untuk menghidupkan motor lainnya. Oke. Next kita ke timer. Timer di sini ada dibagi 3 ya. Timer on delay, timer off delay, dan pulse timer. Oke, kita next ke timer on delay. Jadi timer itu memiliki 2 input dan 1 output ya, yaitu input dan preset time. Sabar, saya tandai dulu warna kuning deh. Ini sebagai input dan ini sebagai outputnya. Nah, jadi apa yang terjadi pada timer on delay ini? Ketika kita input memasukkan nilai input misal 1 gitu. Nah, ini ada sebuah variabel namanya elapsed time. Saya tandai dulu. Nah, ketika dia input di sini, dia bakal rising sampai ke preset time yang telah kita tentukan. Jadi ketika kita mulai input, dia bakal delay selama nyampai preset time ini, baru si outputnya ini high. Nah, ketika kita input kita low kan, di bagian sini ya, dia outputnya langsung low tanpa delay nih ya, langsung turun. Nah, di sini kita lihat ya, ada sebuah kondisi input itu nih ya, elapsed time-nya tidak mencapai dari preset time yang sudah kita buat. Nah, outputnya itu tidak memiliki ini ya, memiliki kondisi high. Nah, jadi kondisi yang membuat output dari timer on itu adalah elapsed time-nya itu telah mencapai dari preset time yang telah kita tentukan. Kemudian ada lagi kondisi seperti ini. Timer on kita tuh panjang dari yang pertama ya, lebih panjang. Nih, kita input
kita kasih nilai input high, kemudian elapsed time-nya itu mulai dari sini ya. Tek. Dia bakal naik ke preset time. Setelah mencapai preset time, outputnya itu baru dia bakal naik. Nah, setelah itu dia bakal mengikuti dari input. Jadi kalau timer on delay itu maksudnya yaitu dia bakal on setelah delay yang kita tentukan. Namun jika input kita lebih cepat hidup daripada preset time kita, maka outputnya itu tidak ada. Oke, next. Kemudian ada timer of delay. Nah, kebalikan dari timer on delay, yang pada timer of delay ini dia akan menghasilkan output ketika dia off itu memiliki delay. Contohnya sebagai berikut. Ketika dia di input langsung high, maka si outputnya itu juga langsung high. Kemudian ketika inputnya low atau bisa dibilang dinonaktifkan, kemudian elapsed time-nya ini baru bakal bekerja sampai dia menyentuh preset time yang telah kita buat. Kemudian barulah outputnya itu low. Kemudian jika kita memiliki input high, nah kemudian langsung low, sehingga elapsed time kita itu tidak mencapai period time. Jadi apa yang terjadi? Di sini outputnya bakal terus high karena elapsed time ini tidak menyentuh period time yang telah kita tentukan. Jadi dia bakal meng-off-kan timernya ketika si elapsed time ini menyentuh preset time yang telah kita tentukan. Kemudian ada juga namanya timer pulse. Jadi apa yang terjadi pada timer pulse? Di sini kita memiliki nilai input ya. Kemudian juga di sini outputnya juga langsung high. Nah, bedanya dengan sebelum-sebelumnya, dia akan langsung low ketika si elapsed time ini telah mencapai preset time yang telah kita tentukan. Jadi kita bisa menentukan panjang pulsanya dengan preset time. Oke, next. Kemudian di sini ada juga counter. Counter dibagi 3, yaitu counter up, counter down, counter up down. Di sini counter memiliki 3 nilai input dan 2 nilai output. Yang pertama itu adalah count up, kemudian reset, dan preset value. Itu sebagai nilai input. Q ini adalah sebagai output, dan current value ini adalah sebagai nilai output dari counternya tersebut. Jadi apa yang terjadi pada counter up ini? Ketika kita memberi pulsa high pada counter up, maka nilai dari CV ini akan bertambah 1 seperti ini.
sampai nilainya itu dari preset value kita. Jadi apa yang terjadi jika CV nilai dari current value atau nilai sekarang itu melebihi dari preset value atau value yang kita tentukan batas maksimumnya, maka dari Q ini nilai Q sama dengan set. Nah, kemudian apa yang terjadi jika kita menekan tombol reset? Jika kita memberi pulsa pada reset, maka mengubah nilai current value kita itu menjadi 0. Oke, next ke counter down. Nah, counter down ini bedanya adalah dia mengcounting pada sebelumnya kan counter up itu menghitung dia increment ya, atau nilainya itu selagi dia counting tuh nilai countingnya tuh bertambah. Nah, kalau countdown ini nilainya itu berkurang 1 jika diberi pulsa countdown. Nah, bedanya yaitu pada countdown, ketika kita memberi pulsa pada load, nilai dari current value ini sama dengan nilai dari preset value kita. Jika kan ini menghitungnya mundur ya, jadi semakin lama menghitung semakin berkurang nilainya. Ketika nilai dari current value kita itu kecil sama dengan 0, maka Q ini akan menjadi set. Nah, itulah bedanya. Kemudian ada juga namanya counter up dan counter down, yaitu counter yang digabungin. Jadi sebenarnya ini sama saja ya, cuma dia digabung jadi memiliki hanya satu nilai counter ya. Jadi ketika kita memberi pulsa pada count up, nilai current value-nya bertambah 1. Jika diberi pulsa pada countdown, nilainya berkurang 1. Jika diberi pulsa pada nilai reset pada variable reset, maka value-nya sama dengan 0. Jika diberi pulsa pada load, current value-nya itu sama dengan preset value kita. Jika pada current value-nya melebihi dari preset value, maka count up itu akan QU akan bernilai set. Dan jika current value-nya bernilai kecil kemudian diberi pulsa pada counter down, maka nilai dari QD itu set. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ingin belajar lebih, bisa kunjungi ke situs plcacademy.com. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.